Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita akan membahas materi pertama tentang kelompok sosial. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di materi kelompok sosial ini. Di antaranya, kita akan membahas tentang konsep dasar kelompok sosial. Apa tuh kelompok sosial itu? Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang ciri dan syarat kelompok sosial. Kelompok yang bisa dikatakan sebagai kelompok sosial itu syaratnya apa? Cirinya ada apa aja? Itu juga kita akan bahas. Karena tidak semua orang yang berkerumun itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Kemudian yang ketiga, dasar pembentukan kelompok sosial. Apa yang melatar belakangi mereka membentuk kelompok sosial? Itu nanti kita akan bahas juga. Kemudian kita juga akan membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Nah, yang paling banyak itu tentang ini, jenis-jenis kelompok sosial. Ada banyak banget. Yang terakhir, kita akan membahas tentang dinamika kelompok sosial. Perubahan dari kelompok sosial itu sendiri. Oke, langsung saja. Nah, ini tadi yang foto yang saya share ke kalian, kemudian kalian berusaha untuk mendeskripsikan sesuai pikiran kalian, sesuai pandangan kalian ketika melihat ini, terus kalian mengungkapkan tentang apa, melihat dari sisi apa. Nah, itu tadi tentang kelompok pecinta sepeda minion yang baru-baru ini muncul, booming saat ada pandemi COVID-19. Kemudian akhirnya mereka mungkin karena kebanyakan waktu di rumah, ada yang awalnya bekerja WFO menjadi WFA. Akhirnya kan banyak waktu luang nih, akhirnya juga berusaha memanfaatkan waktu luang ini dengan berolahraga, tapi juga mengandalkan kreativitas. Nah, ini kan sepeda lama, dulu udah model lama, kemudian diinovasi menjadi lebih menarik. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah kelompok relawan COVID-19. Ini juga sudah kalian deskripsikan tadi. Ini muncul di beberapa daerah, tidak hanya di Riau ya, tapi saya mengambilnya di salah satu saja yang tentang intinya ini kelompok relawan COVID-19. Oke. Nah, kita bahas dulu manusia. Manusia itu bisa dikatakan sebagai makhluk individu dan bisa juga dikatakan sebagai makhluk sosial. Kita dikatakan sebagai makhluk individu itu ketika kita memiliki ciri khas yang berbeda. Bukan ketika, kita dikatakan sebagai makhluk individu karena kita memiliki ciri khas yang berbeda. Karena kita unik, berbeda dengan yang lain. Apa yang beda? Sifat, cara berpikir, fisik kita. Perbedaan-perbedaan ini yang menjadikan keunikan yang kita miliki. Itu manusia sebagai makhluk individu. Seperti ini di dalam foto. Berdasarkan ras ya. Ini ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Berbeda-beda. Tapi tetap satu juga. Bineka Tunggal Ika berarti. Kemudian di sisi lain kita itu juga sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Kita itu membutuhkan bantuan orang lain. Kita nggak bisa itu hidup sendiri. Jadi kalian nggak usah sombong. Dari dulu kita itu sejak lahir itu sudah menyusahkan orang lain, menyusahkan ibu, keluarga kita, masih membutuhkan orang lain. Nah, itu sebagai makhluk sosial.
Jadi kita kalau bisa nggak usah sombong, orang kita masih membutuhkan orang lain, kita nggak bisa hidup sendiri, ngapain sombong, ya toh. Manusia sebagai makhluk sosial itu bisa dikenal dengan istilah sun politikon. Karena kita membutuhkan orang lain, kemudian ada dalam jiwa kita untuk keinginan untuk membentuk kelompok. Ben apa toh? Ya biar memenuhi kebutuhan kita. Untuk apa? Ujung-ujungnya untuk bertahan hidup. Di dalam jiwa manusia itu ada naluri untuk hidup dengan orang lain. Jadi kita itu semuanya punya naluri kayak gitu, atau dikenal dengan istilah gregariousness. Naluri ingin hidup dengan orang lain atau kelompok lain itu gregariousness. Kemudian, apa toh yang menjadi alasan kita mencari kelompok, bahkan sampai harus membentuk kelompok? Alasannya apa saja toh? Ini ada beberapa alasan, yang mungkin juga ada alasan lain, tidak hanya yang saya sebutkan di sini ya. Yang pertama, kemampuan fisik kita terbatas. Nah, gini nih, sak kuat-kuatnya ototmu, otot kuat, tulang baja atau apa itu namanya, kamu pasti juga akan mengalami titik di mana ototmu itu tidak mampu bekerja sendiri. Kamu memerlukan otot orang lain. Fisik kita terbatas. Contohnya aja dalam foto itu. Misal kita ingin mogok, motor kita mogok, mau dorong, itu kan membutuhkan orang lain juga. Kita nggak bisa menggunakan fisik kita secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Kalau dalam contoh gambar ini, saya ibaratkan ini seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantoran nih. Nah, seorang ibu yang bekerja di rumah kantoran ini membutuhkan orang lain. Siapa? Pedagang. Untuk apa? Ya untuk mencari bahan makanan buat makan atau buat memenuhi kebutuhan pokoknya mereka, keluarganya mereka. Ya mungkin ada yang misal dari keluarga petani, nanam padi sendiri, kemudian pekarangannya ditanemin sayur-sayuran. Nah, bisa. Tapi lauk, mungkin lauk bisa ternak sendiri misalnya. Tapi kan kamu kebutuhanmu tidak hanya sekedar makan, kamu masih butuh hal lain, butuh sekolah lah, butuh bekerja lah, butuh transportasi lah. Nah, kira-kira kamu membutuhkan orang lain gak? Intinya itu kita saling memerlukan orang lain, fungsional. Yang ketiga, pembentuk kepribadian. Nah, masih ingat gak kalian materi kelas 10? Kira-kira ini berkaitan dengan materi apa? Khususnya tentang apa? Nah, coba nanti dijawab ya. Kenapa kelompok sosial kok bisa menjadi salah satu faktor pembentuk kepribadian? Nah, ini materi apa? Kemudian cobalah nanti dijelaskan kalian, seingat kalian dulu materi tentang apa yang berkaitan dengan kelompok sosial ini di poin ketiga ini. Nah, alasan lain untuk meneruskan keturunan. Fungsi biologis berarti meneruskan keturunan. Ketika keturunan itu tidak ada generasi penerusnya, ya sudah dong, berarti kehidupan sudah tidak ada. Kehidupan berarti kan putus. Cuma gampangnya gitu. Nah, di antara semua alasan kita memerlukan kelompok lain atau kelompok sosial, itu karena ingin memenuhi kebutuhan hidup yang ujung-ujungnya untuk bertahan hidup. Ben kene iso survive. Gimana caranya?
Ya tentunya salah satunya dengan tadi membentuk atau mencari kelompok sosial. Sebenarnya kelompok sosial itu apa toh? Kelompok, terus ada sosial. Itu minggu kemarin sudah kita singgung sedikit. Intinya kelompok itu kan sekumpulan orang, namanya aja kelompok. Kalau individu berarti cuma satu. Sosial berarti paling enggak itu saling berinteraksi satu sama lain. Coba kita lihat dulu beberapa pendapat dari para ahli. Ini ada dari Surjana Sukanto, berpendapat bahwa kelompok sosial itu himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Intinya apa? Kelompok sosial itu berarti mereka hidup atau tinggal bersama dan mereka saling berinteraksi. Itu dari Surjana Sukanto. Kemudian dari Paul, berpendapat bahwa kelompok sosial itu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Mereka berkumpul dan mereka sadar mereka itu siapa, dia siapa, hubungannya apa, tujuan dari kelompok ini apa. Itu sadar. Tentunya saling berinteraksi juga. Kemudian ada juga pendapat dari Joseph. Kelompok sosial atau kelompok itu terdiri dari 2 atau lebih manusia. Nah, satu nggak bisa, kalau satu itu individu, tapi kalau lebih dari 1 atau 2 tadi itu bisa dikatakan sebagai kelompok. Dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Lagi-lagi ngomongin tentang interaksi. Oke. Yang terakhir dari Robert K. Merton. Masih ingat nggak kalian teorinya Merton? Waktu kelas 10 kita bahas. Oke. Merton berpendapat bahwa kelompok sosial itu sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan atau yang telah langgeng. Ini sekedar saya ambil cuma 4 saja, sebenarnya ada beberapa. Ya, intinya apa? Kelompok itu ya berarti sekumpulan individu. Sosial berarti mereka saling berinteraksi, saling membentuk hubungan sosial, melakukan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, ini inti dari kelompok sosial itu. Sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan mereka memiliki persamaan, entah persamaan hobi atau minat, persamaan visi misi, persamaan cara pandang, atau bahkan kalau kalian nih membentuk kelompok, mungkin kalian membentuk kelompok karena memiliki persamaannya apa? Karena musuh kita sama, misalnya ya. Kalau nggak gitu karena bahan gibahannya sama bu, yang digibahin itu terus, karena kita benci dengan orang yang sama misalnya, itu juga bisa akhirnya kalian berkelompok karena musuh kalian sama. Atau bahkan kalian karena fansnya sama-sama ngefans sama siapa aja yang akhir-akhir ini lagi booming nih misalnya gitu. Selain memiliki persamaan, mereka juga memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Seperti tadi, kamu sadar kamu siapa, statusmu apa, dia siapa, statusmu apa, kemudian niat kalian bersama itu apa, dan kalian sadar ingin mewujudkan cita-cita itu tadi. Kamu sadar, oh aku anggota dari komunitas pecinta Minion. Oh iya, aku juga anggota dari Minions. Terus kegiatan kita apa? Kayak gitu. Pokoknya inti dari kelompok sosial itu sekumpulan individu saling berinteraksi, memiliki persamaan.
itu juga sudah cukup. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita bahas tentang ini dulu. Yang penting kalian tahu tentang apa itu kelompok sosial. Kemudian pertanyaan saya tadi coba dibales ya, dibales di nanti di form, ada form, bukan form, nanti saya akan ngasih ke itu aja. Dibahas yang tadi saya bertanya kayaknya satu, hubungan antara kelompok sosial dengan pembentuk kepribadian tadi, hubungannya apa, kemudian itu berkaitan dengan materi apa ketika kalian di kelas 10. Atau mungkin juga kalian jika ada pertanyaan dulu, pertanyaan tentang pengertian kelompok sosial, atau mungkin ada yang kurang dipahami dari yang sudah saya jelaskan, bisa ditanyakan saja. Oke? Nah, ini bisa aja. Oke, sekian.